2. Sebelum kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman, saya ingatkan satu kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di hadapan Allah sejak dulu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Rajab termasuk. Allah berpesan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan zalim kepada diri-diri kalian pada 4 bulan ini. Maksudnya jangan berbuat maksiat. Maksiat di setiap bulan haram, tetapi pada bulan haram lebih haram lagi, dosanya lebih besar. Karena itu hendaklah kita berhati-hati pada bulan Rajab ini. Jangan berbuat sia-sia. Malam-malam terlalu tidur malamnya karena melihat film, karena melihat televisi, karena melihat YouTube. Akhirnya tahajudnya keteteran, sholat subuhnya terlambat. Ini sia-sia pada bulan Rajab. Ini bukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Kita tidur malam nggak ada masalah kalau karena Quran, karena baca Quran, atau karena memang mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan malam hari. Seperti kalau kajian-kajian dari para masyayikh dari Timur Tengah, itu memang jam-jamnya sekitar jam 11, jam 12 ada juga. Nah, yang bagi para thalibul ilm yang mengikuti itu tidak ada masalah kalau tidurnya malam. Tapi kalau hanya melihat film, melihat lawak, ketawa-ketawa sendiri pada malam hari, lainnya sudah pada tidur sementara dia masih terbahak-bahak bersama filmnya, ini bukan sesuatu yang pantas dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dilarang kita berbuat maksiat pada bulan-bulan haram karena dosanya lebih besar, demikian juga pahala pada bulan-bulan haram lebih besar. Pengajian kita hari ini pahalanya lebih besar daripada pengajian di luar bulan Rajab ini. Membaca Quran kita pahalanya lebih besar, salat sunnah kita pahalanya lebih besar, apapun amal soleh pahalanya lebih besar. Ini sebagai pembukaan untuk majelis kali ini, untuk mengingatkan diri saya sendiri juga kepada semuanya. Kemudian kita lanjutkan, kita sudah sampai pada surah An-Naba ayat 31. Ini adalah mushaf Al-Quran halaman 583. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ika saffan la yatakallamuna illa man adhillahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 35 kidzaba, boleh juga kidzaba tanpa tasydid. Ayat 37 Rabbi, boleh dibaca Rabbu dengan dhammah. Ar-Rahmani juga begitu, Ar-Rahmanu. Kemudian pada surah An-Nazi'at ini ada beberapa yang saya baca dengan idgham. Was-sabihas sabha, ini idgham ya. Bisa begitu. Was-fassabiqas sabqa, ya, namanya idgham seperti ini. Ayat 11 nakhirah, nonnya boleh dibaca panjang atau pendek, nakhirah. Ini semuanya adalah bacaan-bacaan mutawatir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah An-Naba ayat 31, setelah Allah bicara tentang orang-orang kafir, bahwasanya orang kafir itu falan nazidakum illa adzaba, tidak akan ditambah kecuali dengan siksa, maka Allah bicara sebaliknya, yaitu ahli jannah. Allah mengatakan inna, sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, ada apa? Ada mafaza, ada tempat keberuntungan, yaitu maksudnya adalah surga. Karena itu Allah menjelaskan apa itu tempat keberuntungannya, yaitu hadaiqa, kebun-kebun, wa a'naba, dan pohon anggur. Ini tafsiran dari mafaza. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali Allah di dalam Al-Quran bicara tentang ahli neraka, kemudian bicara tentang ahli jannah. Setelah bicara tentang siksaan, kemudian bicara tentang nikmat di dalam jannah. Tujuannya apa? Supaya umat Islam memiliki dua sifat secara imbang. Sifat yang pertama takut kepada Allah, maka disebutkan siksa-siksa Allah. Sifat yang kedua mengharap rahmat Allah, sehingga disebutkan ayat-ayat yang bicara tentang rahmat, yang disebut dua sifat ini sebagai al-khauf war raja. Khauf, takut kepada Allah, raja, mengharap rahmat Allah. Dan dua sifat ini menurut para ulama kajanahi ta'ir, itu seperti dua sayap untuk burung. Kalau burung hanya satu sayap saja tidak bisa terbang dengan baik. Kemudian ada satu lagi sifat yang harus dimiliki, yaitu khauf, yaitu mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah ini ibarat seperti kepala bagi burung. Nah, maka yang paling inti adalah cinta kepada Allah. Kemudian tambahannya, pelengkapnya adalah takut kepada Allah dan juga mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ketiga-tiganya oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa saja di dalam surga. Salah satunya adalah wa kawaiba, dan gadis-gadis muda, atraba, yang seusia. Kata-kata kawaib ini kalau diartikan per kata itu agak vulgar terjemahnya. Kaibah dalam bahasa Arab adalah seorang wanita yang, mohon maaf, dadanya ini masih montok, tidak turun ke bawah, jadi masih muda. Karena semakin tua kan dadanya jadi semakin apa? Ngelentruk begitu. Nah, ini masih apa? Tegar begitu. Itu terjemah perkatanya. Sehingga saya kurang suka menerjemahkan perkata, karena orang-orang jadi pada menganggap bahwa Quran ini porno. Sebenarnya nggak begitu. Ini maksudnya Allah menunjukkan bahwa mereka itu usianya masih muda-muda. Karena itu Allah mengatakan di sini atroba, sebaya usianya. Nah, sebayanya berapa? Tidak disebutkan dalam Quran. Dalam hadis disebutkan usianya 33 tahun. Nah, antum tahu sendiri kan, wanita usia 33 tahun bagaimana posisi tubuhnya. Demikian juga laki-laki usia 33 tahun, itu katanya besar-besarnya syahwat pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ahli jannah, yadkhulu ahlul jannatil jannah, penghuni jannah itu masuk jannah, jurdan murdan ka'annahum mukahhalun abna'u thalathin wa thalathin, usianya adalah 33 tahun. Jurdan murdan itu maksudnya masih muda,
nggak ada bulunya, nggak ada jenggot, nggak ada, nggih. Apalagi bulu nopo kumis, pokoknya masih muda sekali, nggih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih. Nah, maka pernah ada seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah saya masuk jannah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam jannah tidak ada nenek tua seperti kamu. Maka dia keluar dari rumah Nabi nangis, Pak. Masya Allah, saya nggak akan masuk surga ini, kata mbah-mbah ini. Maka Rasulullah panggil lagi mbah itu, ya, datanglah lagi sini. Nah, kemudian disampaikan hadis ini. Kalau ahli jannah masuk jannah, itu mereka itu sudah berubah usianya 33 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 33 tahun. Nanti ketika wafat dalam usia tua 60 tahun ke atas, itu nanti masuk surga diubah oleh Allah jadi muda-muda lagi. Supaya semangat, nih. Karena kalau sudah tua-tua nggak semangat, nah maka dijadikan muda lagi. Nah, sehingga nanti di sana istrinya tidak hanya 1-2. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, istrinya disiapkan banyak di sana. Seringkali ada yang bertanya dari kalangan ibu-ibu, kalau bapak-bapak dalam surga istrinya banyak, apakah ibu-ibu juga suaminya banyak? Nah, ada yang bertanya begitu. Jadi hurun in, bidadari surga banyak. Apakah banyak bidadara surga? Nah, maka tidak perlu saya jawab karena itu tidak ada dalilnya. Kemudian Allah mengatakan wa ka'san, dan gelas-gelas dihaqa yang penuh. Perhatikan kata-kata ka'sun dalam Quran itu artinya adalah gelas isinya minuman keras. Kalau isinya bukan minuman keras tidak disebut ka'san. Nah, maka terjemah yang lebih lengkap adalah ka'san, gelas-gelas minuman keras. Hanya saja minuman keras dalam surga tidak seperti di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yungzafun pada surah Al-Waqiah ayat 19. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Setelah disebutkan ka'as, gelas, kemudian Allah mengatakan la yusaddauna anha. Mereka tidak dibikin pusing gara-gara minuman ka'as tadi. Wala yungzifun atau yungzafun, dua qiraah. Dan mereka tidak hilang akal, tidak mabuk. Nah, maka minuman keras dunia dengan minuman keras surga bedanya adalah kalau di dunia diminum membuat pusing kepala, kemudian setelah itu membuat mabuk karena hilang akalnya, kemudian setelah itu membuat pipis, namanya minuman ya, kalau diminum jadi pipis. Di surga nggak ada itu, mabuk nggak ada, pusing nggak ada, pipis nggak ada, semuanya menjadi keringat, dan keringatnya ini keringat yang berbau sangat wangi. Nah, ini bedanya. Kalau di dunia jadi pipis, yang namanya pipis ambune ora enak, kecing. Tetapi kalau di dalam surga jadi keringat, baunya masya Allah semerbak wanginya. Kemudian Allah mengatakan la yasma'un, mereka tidak mendengar fiha, di dalam surga, lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kidzaba, tidak pula perkataan dusta. Jadi nggak ada satupun penghuni surga bohong, nggak ada. Kalau di dunia kita sering mendapatkan seperti ini. Hampir mungkin seluruh kita pasti mengalami kena bohong orang, mungkin. Silahkan dilihat kondisi kita pada hari-hari yang lalu, pernah nggak dibohongi orang? Kayaknya semuanya pernah mengalami seperti itu. Nah, maka itulah kondisi dunia seperti itu. Bohong itu sudah setiap hari manusia lakukan, udah kebiasaan. Maka dalam surga tidak ada sama sekali. Kenapa dalam surga tidak ada kesia-siaan, tidak ada kebohongan? Karena Allah menjadikan surga adalah Darussalam, kampung keselamatan. Nah, kalau dijadikan kampung keselamatan masih ada kebohongan, itu berarti kampung bukan keselamatan. Itu hanya nama kalau begitu. Disebutkan pada surah Al-An'am, lahum darussalami inda rabbihim, pada ayat 127. Juga surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Maka karena kampung keselamatan isinya keselamatan tok. Allah mengatakan jazaan sebagai balasan, mir rabbika, dari Rabbmu, ataan, sebagai pemberian, hisaba, yang cukup. Hisab itu biasanya diartikan hitungan, tapi di sini enggak. Di sini artinya cukup. Berarti enggak ada yang kurang. Kita punya amal berapa?
nanti masuk surga tidak mungkin kita mengatakan, ya Allah, amalku dulu lebih banyak, kenapa pahalanya sedikit? Nggak mungkin begitu. Karena pahalanya sudah hisab, sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab di sini sebagaimana kalau kita mengatakan hasbi Allah, cukup bagiku apa? Allah. Ya, hasbi itu cukup bagiku. Nah, hisaba di sini artinya cukup. Siapakah Allah? Dijelaskan ayat berikutnya, yaitu Rabbis samawati wal ardi, Rabbnya langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang diantara keduanya. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang atau pengasih. La yamlikuna, mereka tidak memiliki, minhu, terhadap Allah, khitaba, pembicaraan. Jadi Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya penuh dengan rahmat. Bahasa Arab Rahman itu mengikuti wazan fa'lan, itu menunjukkan arti penuh. Kalau ada orang marah, marahnya sudah meluap-luap, itu disebut dalam bahasa Arab ghadban. Kalau ada ember diisi air meluap sampai tumpah-tumpah, itu disebut mal'an. Nah, maka kata-kata Rahman ini menunjukkan arti rahmat yang sangat penuh. Karena itu rahmatnya Allah di dunia disebut Rahman, yaitu Allah kasih rahmat siapapun juga, mau kafir, mau muslim, mau ahok yang mengejek Quran, tetap dikasih rahmat. Buktinya setelah dia ngejek Quran, dia masih bisa hidup sampai hari ini, masih nyaman, bahkan mungkin selamat dari penjara, ya akhirnya dikeluarkan. Nah, berarti kan nyaman dia, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud la yamlikuna minhu khitaba, maksudnya waktu itu di akhirat nanti manusia atau siapapun juga tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita ini bebas, Pak, ngomong apapun bebas kita. Tapi nanti di akhirat mulut kita nggak bisa ngomong. Kita pengen ngomong nggak bisa, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya la yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa bicara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak bisa bicaranya ini? Yaitu yauma, pada hari yaqumur ruhu. Ruh itu berdiri, wal malaikas saffa, demikian juga para malaikat berdiri dalam keadaan bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak bicara, illa kecuali man adzillahur rahman, orang yang Allah izinkan kepadanya. Wa qala, dan dia orang itu berkata sawaba, perkataan yang benar. Jadi kondisi ini kondisi pada hari kiamat ketika manusia tidak bisa bicara apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita bicara apapun bebas. Orang mengejek Quran dibiarkan oleh Allah, masih hidup. Orang ngomong apapun, mengejek ulama dan sebagainya, masih dibiarkan hidup. Memang ini kondisi dunia begini, dibebaskan oleh Allah. Di akhirat nggak ada begitu. La yatakallamun, tidak ada yang bicara kecuali diizinkan oleh Allah. Apa yang dimaksud ar-ruh di sini? Pada hari roh berdiri di hadapan Allah. Nah, roh di sini banyak tafsiran. Saking banyaknya tafsiran, Al-Imam At-Tabari, ahli tafsir nomor 1, beliau tidak mau menetapkan roh di sini apa. Beliau hanya tampilkan ada pendapat begini, pendapat begini, pendapat begini. Ada yang mengatakan roh itu adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril dalam Al-Quran disebut dengan istilah Ruhul Qudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Qudus atau Qudus, dua bacaan ya. Telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Surat An-Nahl ayat 102. Nah, maka sebagian ulama katakan roh di sini malaikat Jibril. Wal malaikah berarti malaikat-malaikat yang lain. Dan ini menunjukkan fadilahnya Jibril, disebutkan secara khusus, sementara malaikat-malaikat yang lain nama-namanya nggak disebut. Tapi menurut Ibnu Katsir, pendapat yang paling bagus adalah bahwa roh di sini adalah roh seluruh manusia. Ya, kita ini adalah roh. Karena kita ini, manusia ini ada dua bagian, ada jasmaninya, ada rohaninya, ada tubuhnya, jasadnya, ada rohnya. Nah, yang dimaksud roh itu adalah manusia-manusia nanti. Setelah dia dibangkitkan dari kubur, itu rohnya akan digadokkan, digandengkan lagi pada jasadnya masing-masing, akhirnya bangkit berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dipilih oleh Ibnu Katsir. Dan saya sangat setuju dengan tafsiran Ibnu Katsir ini. Kenapa? Kita lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan
yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin. Nah, di sini disebutkan An-Nas, para manusia. Sementara disebutkan Ar-Ruh. Ruh berarti ruhnya siapa? Manusia. Okay. Ayat saling menafsirkan. Kemudian waqala shawaba. Orang yang diizinkan oleh Allah untuk ngomong itu pasti ngomongnya benar. Nggak mungkin ngomong bohong, ngomong salah, nggak mungkin. Okay. Karena memang pada waktu itu adalah yang diizinkan ngomong adalah orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Maka orang-orang tukang bohong itu tidak punya hak untuk bicara waktu itu. Kemudian Allah mengatakan dzalika itulah al-yaumul haq, hari yang benar. Faman syaa maka barang siapa yang mau ittakhadha dia mengambil ila rabbih kepada Rabbnya ma'aba tempat kembali. Hari kiamat adalah hari yang benar, maksudnya tidak ada keraguan-raguan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Kalau sekarang orang ragu-ragu itu kan sekarang. Nah, nanti begitu sudah hari kiamat terjadi, semuanya sudah pada melek pada waktu itu. Betul-betul ternyata kiamat ada. Maka barang siapa yang mau silahkan mengambil tempat kembali kepada Allah, maksudnya melakukan ketaatan kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia nanti akan kembali ke dalam jannahnya Allah, dalam surganya Allah. Ma'aba, tempat kembali, Pak. Kenapa disebut tempat kembali? Karena asal kita manusia dulu tinggalnya di mana? Di surga dulu. Gara-gara Nabi Adam makan buah yang dilarang, akhirnya diusir atau dilempar, dikeluarkan dari surga ke bumi. Jadi bumi kita ini hanya tempat lemparan saja. Nanti kita akan balik ke tempat asal kita, yaitu surga. Karena itulah seringkali Nabi mengatakan orang hidup di dunia itu seperti seorang musafir. Musafir itu melakukan perjalanan, nanti akan balik ke rumahnya lagi. Nah, kita di dunia juga begitu, musafir sementara aja, paling banter 60 tahun, 70 tahun, habis itu mati, balik ke tempatnya semula. Kalau orang baik masuk jannah, kalau orang jelek naudzubillah masuk neraka. Karena itu Allah mengatakan inna sesungguhnya kami angdzarnakum, kami telah mengancam kepada kalian adzaban qariba, siksaan yang dekat, yaitu adalah hari kiamat, neraka dan seterusnya. Yauma, pada hari yang dzurul mar'u, manusia itu melihat ma qaddamat yadah, apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua tangannya, maksudnya oleh dirinya. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang kafir pada waktu itu, ya laitani, alangkah inginnya saya ini, kuntu turaba, aku menjadi debu. Adzaban qariba, siksaan yang dekat, yaitu kiamat dan seluruh isinya, neraka dan sebagainya. Kenapa disebut dekat padahal lama? Dari ayat ini turun sampai hari ini kiamat juga belum datang. Kenapa disebut dekat padahal kan jauh atau lama? Ini sudah 1440 tahun belum datang kiamat. Nah, maka ketahuilah bahwa orang Arab menyebut qarib, dekat, itu sesuatu yang pasti terjadi. Karena itu para ulama mengatakan kullu ma huwa atin qaribun, setiap yang pasti datang disebut apa? Dekat. Nah, maka jangan salah paham, kiamat disebut dekat padahal sudah lama tidak terjadi, itu sudah benar istilah dekat ini, karena pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi boleh disebut qarib. Karena itu dulu ketika saya ditanya sebelum nikah, kapan nikah? Saya bilang qarib, ya, dekat. Padahal ya cek suwe, mbuh kapan ra ngerti. Saya katakan dekat karena apa? Ya pasti nikah, mau seorang nikah. Tapi kemudian Allah mengatakan yauma yangdzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu semua manusia melihat apa yang sudah dilakukan oleh dirinya. Jadi semua kita nanti akan mengetahui dulu kita sudah melakukan apa. Sekarang mungkin kita lupa, Pak. Kita malam suka ngapain, kita siang hari suka ngapain, mungkin kita lupa sekarang. Tahun yang lalu kita suka ngapain, lupa. Tapi nanti di akhirat semua yang kita amalkan tertulis dalam buku, disodorkan, semuanya jadi ingat. Betul saya dulu melakukan ini, betul saya dulu melakukan ini. Maka ayat ini tafsirannya sama dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba
akan diberitahu al-insanu manusia yauma idzin pada hari itu, yaitu di hari kiamat, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan, yaitu yang dia contohkan kepada orang-orang sehingga setelah matinya masih dilanjutkan oleh orang. Itu semuanya akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kenapa kitab catatan amal saya ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tertulis di sini. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati semua yang sudah diamalkan hadir, yaitu tertulis dalam buku catatan amal tersebut. Karena itu marilah kita tulis pada catatan amal kita masing-masing yang baik-baik. Kalau kita sudah terlanjur nulis yang buruk pada catatan amal, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau sudah terlanjur lakukan keburukan, maka iringi dengan kebaikan. Tamhuha, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan, wahai alangkah inginnya aku menjadi debu. Maksudnya apa ini? Tafsir yang terkenal bahwasanya orang kafir nanti pada hari kiamat melihat hewan-hewan itu setelah dikisos antar mereka, mereka jadi debu. Jadi ada kambing yang bertanduk dulu di dunia zalim kepada kambing yang lemah. Akhirnya kambing yang lemah ini berdarah-darah sehingga dia kalah nih, dalam bertengkar ini, bertarung ini. Nanti di akhirat akan dibalik. Ini yang kalah akan jadi menang, akan menandui yang dulu menanduk. Akhirnya yang dulu menanduk jadi berdarah-darah. Tapi setelah dikisos begitu, dua-duanya kemudian dijadikan debu. Nggak ada lagi neraka, nggak ada lagi surga untuk mereka. Nah, orang-orang kafir saya pengen kayak hewan-hewan itu, tidak usah masuk neraka. Nah, kalau manusia nggak begitu, karena manusia dikasih akal, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan amalnya. Kalau jelek ya masuk neraka, kalau baik juga masuk surga. Ini tafsir yang terkenal. Ada juga tafsiran yang lain, ya laitani, alangkah inginnya aku, kuntu adalah aku dulu itu turaba, menjadi debu, tidak menjadi manusia. Karena kita manusia ini sumbernya awalnya diciptakan dari apa? Dari debu, ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dari debu. Nah, maka ini manusia beranggapan bahwa lebih baik saya tidak jadi manusia, lebih baik jadi tanah saja, tidak menjadi manusia sehingga tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir ringkas untuk surah An-Naba. Kita lanjutkan surah An-Nazi'at. Karena program kita ini tafsir satu hari satu halaman. Jadi tafsir ngebut nih. Allah mengatakan wan nazi'at, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa, gharqa, dengan keras, wan nasyitati, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lembut, nashta, dengan lembut. Maksudnya Allah bersumpah dengan para malaikat yang bersikap dengan dua sikap yang berbeda. Kalau nyawanya orang kafir dicabut nyawanya ketika mati dengan keras. Kalau orang mukmin dicabut dengan lembut. Nah, lembutnya bagaimana? Disebutkan oleh Allah, was-sabihas sabha, demi malaikat yang berenang dengan sebenar-benar renang. Maksudnya mengambil nyawanya orang mukmin dengan sangat lembut. Maka diibaratkan seperti apa? Berenang. Namanya renang kan pelan-pelan tuh. Ada nggak renang ngebut, ada nggak? Itu kan lomba nih, oke. Nah, kalau renang biasa ya lembut. Nah, demikian juga ini diambil dengan lembut sampai akhirnya keluar. Nah, setelah keluar kemudian dibawa dengan lembut, kemudian dibawa ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam jannah oleh para malaikat ini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Malakul maut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sih. Lalu dia duduk di samping kepalanya orang muslim yang mati ini, yang akan mati ini. Fayaqul, malaikat ini mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai nyawa yang baik, ukhruji, keluarlah kamu dari tubuh ini, ila maghfiratin minallah, engkau akan mendapatkan ampunan Allah, waridwan, engkau akan mendapatkan ridha Allah. Lah ini roh orang beriman diomongi gini, Pak, pasti pengen keluar, pasti. Daripada berada dalam jasad yang mungkin kadang-kadang berbuat maksiat, ya kan? Nah, dia lebih baik mendapatkan ampunan Allah dan ridha Allah. Fatakhruj, maka roh ini pun keluar. Fatasilu, lalu roh ini mengalir. Nah,
Coba perhatikan kalimatnya, mengalir. Mengalir berarti kan lembut sekali. Kama tasilul qatrah, sebagaimana mengalirnya satu tetes min fis siqa, dari wadah minum. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut ini mengambil nyawa tersebut. Fa idza akhadaha, kalau sudah diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha, malaikat-malaikat yang lain sekitarnya tidak akan membiarkannya. Fi yadihi, di tangannya, tarfata ainin, sekejap mata. Hatta ya'khudhuha, mereka akan ambil. Jadi malaikat maut itu tugasnya hanya mencabut saja, Pak. Kalau udah tercabut, udah selesai urusan dia. Maka dipegang oleh malaikat-malaikat yang lain. Jadi malaikat maut itu datang itu rombongan, rame-rame. Nah, sehingga tidak bisa dilawan. Kita pengen ngelawan malaikat maut, jangan jiko aku sih, aku ora trimo, nggak bisa. Malaikatnya banyak nih. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, lalu diletakkan pada kafan yang sudah disiapkan. Kafan ini dari surga ini. Wa fi dzalikal hanut, sudah ada parfum wanginya juga. Wa yakhruju minha ka'adyabi nafhati miskin, keluar dari mayit ini bau wangi yang sangat merebak. Nah, bau wangi ini kadang-kadang tercium oleh manusia, kadang-kadang tidak. Karena ini adalah bau wangi gaib, sehingga kalau ada orang muslim mati tidak bau wangi, ya nggak ada masalah. Wangi ini memang gaib. Tapi kadang-kadang kemudian Allah tampakkan karomahnya sehingga tercium oleh orang-orang yang ada sekitar itu. Dan seterusnya ini akhirnya naik ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jannah. Mudah-mudahan nyawa kita termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun orang-orang kafir, wan nazi'at, itu dicabut dengan sangat keras. Disebutkan kerasnya itu dalam ayat yang lain. Akhriju anfusakum, pada surah Al-An'am ayat 93. Walau tara, kalaulah engkau melihat, idzal zalimun, ketika orang-orang zalim, fi ghamaratil maut, sedang sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, sementara para malaikat itu menghamparkan tangan mereka, maksudnya jotosi, pukuli. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, al yauma, hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Jadi malaikatnya sambil mukuli, sambil apa? Mengambil dengan keras nyawa itu, sambil marah-marah. Karena orangnya dulu kafir, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang munafik nih, yang KTP-nya Islam tetapi membenci kaum muslimin, membenci ajaran Islam. Disuruh atur Islam, aturan Islam nggak mau, pilih aturan sendiri. Orang-orang munafik, hatinya kafir sementara apa? KTP-nya tertulis Islam. Sama juga nanti akan seperti ini. Karena itu kita lihat orang-orang kafir kalau mati kondisinya mengerikan. Ada sebagian kaum muslimin yang dulunya kafir, dia masuk Islam. Kenapa? Ternyata dia masuk Islam gara-gara melihat sakaratul maut. Dia katakan, keluarga kami orang-orang kafir kalau mau mati itu kami masukkan dalam kamar, kita kunci. Kenapa? Nanti kelepek-kelepek kayak ayam mau mati itu. Baru kalau udah kelepek-kelepeknya udah selesai, baru kemudian tenang, berarti nyawanya sudah keluar. Nah, dia melihat tetangga-tetangganya yang muslim mati kok tenang sekali, di atas tempat tidur, sakit mungkin, kemudian ditutup dengan kematian. Ada yang lagi sholat duha, ketika sujud kemudian mati. Ada yang ikut pengajian ngantuk, tiba-tiba nggak bangun, mati. Enten betul Pak? Hati-hati loh Pak. Yang ngantuk nanti malaikat mautnya ngelirik Pak. Tapi nggak ada masalah. Seandainya kita mati dalam pengajian, ini kan husnul khatimah. Ada yang mau mati ketika pengajian? Monggo silahkan ngantuk, supaya diundang malaikat maut ke sini. Tapi kembali ke sini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan fassabiqati, lalu malaikat yang bersegera, sabqa, dengan sebenar-benar segera. Maksudnya bersegera membawa roh-roh ini, ada yang dibawa ke dalam surga, ada yang dibawa ke dalam neraka. Roh orang baik dibawa ke dalam kenikmatan, roh orang buruk dibawa dalam kesengsaraan. Fal mudabbirati, lalu malaikat-malaikat yang mengatur amro, urusan, maksudnya urusan yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat Jibril urusan wahyu, malaikat Mikail urusan rizki, urusan hujan, malaikat Israfil urusan apa? Meniup trompet, malaikat maut urusan kematian dan sebagainya. Nah, ada istilah Izrail, itu sebenarnya istilah yang tidak ada dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih istilahnya malakul maut, malaikat mati, malaikat kematian. Kalau Izrail itu dalam hadis yang dhaif.
Kemudian Allah mengatakan yauma, pada hari terjufu, berguncang, ar-rajifah, sesuatu yang guncang, tadba'uha, mengiringinya, ar-radifah, pembunceng. Maksudnya menurut Ibnu Abbas bahwasanya ar-rajifah ini adalah tiupan pertama dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup 3 kali, tetapi seringkali disebut 2 kali. Kalau disebut 3 kali itu urutannya: tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta, tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa, tiupan ketiga untuk kebangkitan setelah kematian. Nah, kalau disebutkan 2 kali tiupan itu adalah yang pertama itu tiupan ini, kehancuran dan juga kematian. Kemudian tiupan yang kedua adalah apa? Tiupan kebangkitan setelah mati. Nah, maka ar-rajifah ini adalah tiupan pertama yang menyebabkan kehancuran seluruh alam semesta, kemudian orang-orang pada mati semuanya, nggak ada yang hidup. Adapun ar-radifah ini adalah tiupan terakhir yang menyebabkan manusia kemudian menjadi hidup lagi. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan terakhir ini arba'un, 40 tahun lamanya, lama. Kemudian Allah mengatakan qulubun, beberapa hati, yauma idzin, pada hari itu, wajifatun, ketakutan, absaruha, mata-matanya, khasyi'atun, tunduk, yaquluna, mereka mengatakan, a inna, apakah kami, lamarduduna, sungguh akan dikembalikan, fil hafirah, pada kehidupan yang awal, yaitu kehidupan setelah mati. A idza, apakah ketika kami, kunna, adalah kami, idhaman, menjadi tulang-tulang, nakhirah, yang sudah rapuh. Qalu, mereka mengatakan, tilka, itu kehidupan setelah mati itu, idzan, kalau begitu, karrotun, adalah pengulangan, khasiratun, yang merugikan. Jadi pada hari kiamat nanti ada beberapa hati yang ketakutan, matanya menunduk. Ini adalah matanya orang-orang kafir yang dulu melototi kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, semena-mena terhadap kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, nanti akan dibalas oleh Allah yang setimpal. Jadi menunduk, lesu, nggak punya apa-apa, lemah, lemes, dan mereka ketakutan karena mengetahui bahwa mereka betul-betul akan disiksa. Dulu di dunia mereka mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna idhaman nakhirah, tilka idzan qarratun khasirah. Ini di dunia dulu mengejek, bahwasanya tidak mungkin ada kehidupan setelah kematian, nggak mungkin itu. Tidak mungkin tulang yang sudah remuk kemudian menjadi hidup lagi. Maka Allah menjawab, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, hiya, dia kiamat itu, zajratun, satu teriakan, wahidatun, yang satu. Maksudnya untuk mengadakan kiamat Allah tidak perlu mengulang pemberitahuan, tetapi cukup 1 kali. Trompet dari malaikat Israfil ditiup sekali, sudah langsung jadi remuk seluruh alam semesta. Bumi, bulan, bintang, matahari, meteor, apapun semuanya, yang sangat banyak ini, untuk meremukkan tidak perlu tiup berkali-kali. 1 kali udah cukup. Zajrah, 1 kali aja. Karena Allah itu kalau menghendaki sesuatu nggak perlu mengulang, tidak seperti kita. Anak kita mainan, sudah adzan, kita bilangi, ayo ke masjid, nggak langsung berangkat, masih mainan lagi. Kemudian kita ingatkan lagi, ayo ke masjid, adzannya sudah selesai, masih mainan lagi. Ini manusia lemah, anaknya sendiri aja nggak bisa taat langsung, tidak bisa 1 kali ucapan langsung ditaati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, zajratu wahidah, 1 teriakan sudah selesai, sudah terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini sama dengan ayat yang lain. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, dan tidaklah kejadian kiamat itu kecuali seperti sekejap mata. Begitu ditrompetkan, sret, langsung ambiar semua, Pak. Kiamat langsung terjadi, nggak nunggu lama. Saat itu juga, detik itu juga langsung terjadi kiamat. Nah, kapan malaikat Israfil ini meniup trompetnya? Nggak ada yang tahu. Yang jelas malaikat itu sekarang sudah memegang trompetnya. Dia sudah siap, sudah ngelirik, melihat kapan Allah Subhanahu wa taala perintah. Kalau udah diperintah langsung ditiup, terjadi kiamat.
Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan, "Kaifa antum?" Bagaimana kondisi kalian? Wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Padahal malaikat pembawa qarn itu trompet itu yang terbuat dari tanduk, itu sudah memegang trompetnya. Wa hanal jabhah, dia sudah miringkan jidatnya. Wa asghas sama', dan dia sudah pasang telinganya. Yantadhiru mata yu'mar bin nafhi, dia sudah menunggu kapan disuruh oleh Allah untuk tiup trompet tadi. Fayangfukh, maka dia akan langsung tiup. Jadi sekarang ini sudah siap Pak malaikatnya. Padahal berapa tahun lagi nggak ngerti. Nah, memang malaikat begitu. Kalau sudah ditugasi oleh Allah, itu langsung dilakukan tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar. Tidak seperti manusia, okay? Masih banyak komentar. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian Allah mengatakan, setelah ditiup satu kali tiupan, faida tiba-tiba hum mereka, yaitu para makhluk bernyawa ini, manusia, kemudian jin dan sebagainya, bisa hiroh, itu pada padang Sahara. Yang dimaksud padang Sahara ini adalah tempat padang mahsyar. Jadi begitu ditiup satu kali trompet, sudah langsung mereka bangkit dari kuburnya masing-masing, kemudian berada di tempat di atas bumi ini. Tapi bukan bumi yang sekarang ini, okay? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada surah apa? Al-Ibrahim ayat 48. Pada hari di mana bumi diganti selain bumi yang sekarang ini. Was samawat, langit-langit juga begitu. Lah terus nalarnya gimana? Jadi ditiup trompet, alam semesta hancur. Setelah itu ditiup lagi, orang-orang bangkit dari kuburnya. Kok tiba-tiba bumi yang lain ini gimana ceritanya? Nyambungnya gimana? Nggak usah ditanyakan. Ini masalah gaib seperti ini. Yang penting Allah kabarkan, udah kita terima aja. Pokoknya nanti bumi alam semesta akan hancur, setelah itu nanti akan diganti bumi yang lain. Nah, kita akan berada di atas bumi yang lain tersebut. Bumi ini menurut para ulama adalah bumi yang belum pernah dilakukan dosa di atasnya. Adapun bumi yang sudah dilakukan dosa di atasnya, yaitu bumi kita ini, akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti akan dibuat menjadi roti sebagai hidangan bagi ahli jannah. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas surah An-Nazi'at sampai ayat 14. Adapun ayat 15 ini meskipun masih di halaman ini, tetapi saya sambungkan dengan halaman berikutnya karena kisahnya bersambung dengan halaman berikutnya. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.